Assalamualaikum, geng kisah Nusantara. Hari ini roda motor kita mendarat di sebuah desa yang bernama Tembelang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Sekilas, desa ini tampak seperti desa pada umumnya, damai, strategis, dan penuh kehidupan. Namun, hari ini saya tidak mengajak kalian melihat keindahan sawahnya. Saya akan membawa kalian ke sebuah titik koordinat paling sakral yang tersembunyi di balik tawa riang anak-anak kecil. Tepat di belakang gedung TK Pertiwi dan madrasah ini berdiri sebuah entitas tua, bukan sekedar tanaman kayu, melainkan saksi hidup berumur ratusan tahun yang memiliki jiwa. Warga menyebutnya pohon ketos, sebuah pohon yang tak bisa mati, tak bisa ditebang, dan memiliki kemampuan mengerikan untuk membaca takdir kematian para penduduk desa. Di balik dinding sekolah tempat anak-anak belajar mengeja huruf, pondok ini diam-diam mengeja nama siapa yang akan dipanggil Tuhan selanjutnya. Siapkan mental kalian, kita masuk ke zona terlarang. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe dulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Kita mulai dari nama desanya dulu, Tembelang. Ini singkatan dari kejadian alam yang mengerikan, Belbel hilang. Ratusan tahun lalu, tanah yang gue injak ini pernah mengalami bencana. Tiba-tiba muncul mata air raksasa dari perut bumi. Suaranya gemuruh. Dulu, desa ini tenang. Tapi suatu hari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari perut bumi. Gluduk-gluduk, gluduk-gluduk. Tanah bergetar. Di tengah-tengah desa, tanah itu pecah. Bukan gempa, geng, tapi air. Muncul mata air raksasa yang muncrat ke atas dengan kekuatan dahsyat. Warga menyebutnya Belbel. Airnya bukan cuma ngalir, tapi nyembur. Dalam hitungan jam, sawah-sawah mulai kerendam. Jalanan desa berubah jadi sungai deras. Warga panik, setengah mati. Jeritan di mana-mana. Orang-orang lari bawa ternak, bawa anak, nyari tempat tinggi. Bayangin ketakutan mereka saat itu. Mereka mikir, ini akhir desa kita. Desa kita bakal tenggelam. Tembelang bakal jadi lautan. Nggak ada teknologi, nggak ada bendungan yang bisa nahan debit air segila itu. Harapan udah tipis. Mereka pasrah kalau tanah kelahiran mereka bakal musnah ditelan air bah. Tapi di saat-saat kritis itulah semesta bekerja dengan cara yang misterius. Tepat di titik pusat semburan air itu ada sebuah makam tua, makam seorang syekh atau leluhur pembabat alas desa. Dan dari tanah makam itulah keajaiban muncul. Bukan tembok beton yang nahan airnya, tapi sebuah tunas pohon yang tumbuh dengan kecepatan gak wajar. Pohon itu nyedot amarah air tadi. Di tengah kepanikan itu, mata warga tertuju ke satu titik. Di atas makam sang syekh, tanah yang basah itu merekah. Bukan air yang keluar, tapi tunas pohon. Ajaibnya, pohon itu tumbuh dengan kecepatan kilat. Membesar, membesar, dan membesar. Dan akarnya mengujam ke pusat sumber air tadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini di luar nalar.
akar-akar pohon ketos itu seolah-olah meminum amarah air bah tadi. Debit air yang tadinya menyembur gila-gilaan pelan-pelan surut, dan akhirnya hilang. Desa yang tadinya mau tenggelam kering kembali. Dari situlah lahir nama keramat Tembelang, singkatan dari mbel-mbele hilang, sumber airnya hilang. Pohon ketos ini bukan cuma tanaman, geng. Dia adalah penyumbat sekaligus penyelamat nyawa leluhur warga desa ini. Mungkin kalian pikir cerita penyedot air itu cuma dongeng pengantar tidur. Tunggu dulu, alam Tembelang punya buktinya sampai hari ini. Warga ada yang bersaksi saat hujan lebat turun mengguyur desa, saat area lain becek, banjir atau menggenang, tanah di sekitar akar pohon ketos itu justru kering. Air hujan yang jatuh di sini seolah-olah tidak sempat menggenang, langsung seluruh terserap habis masuk ke dalam tanah dalam hitungan detik. Ini fenomena aneh, geng. Seolah-olah nafsu minum pohon ini masih sama seperti ratusan tahun lalu. Dia masih aktif nyedot air, memastikan tanah makam leluhur ini tetap terjaga, dan memastikan sumbatan bencana itu tidak bocor. Pohon ini masih bekerja, dia masih hidup menjaga kita. Dengan kekuatan sedahsyat itu, wajar kalau pohon ini punya sistem pertahanan diri. Banyak manusia sombong, para orang pinter, dukun sakti yang mencoba menantang pohon ini. Mereka datang bawa gergaji mesin, niatnya mau merobohkan sang penjaga desa. Tapi apa yang terjadi? Seringkali sebelum mata gergaji menyentuh kulit pohon, mesinnya mati mendadak. Padahal mesin baru, bensinnya full. Mogok total tanpa sebab. Ada yang lebih nekat, memaksa mesinnya hidup, dan terjadilah teror itu. Trak, rantai gergaji itu putus sendiri. Bukan putus karena kayu keras, tapi putus karena ditolak energi gaib. Rantai itu mental liar, sering melukai tubuh si penebang. Dan pernah ada suatu kejadian, saat kulit pohon itu tergores sedikit, keluar cairan merah, kental seperti darah. Tapi anehnya, darah ini tidak berbau amis, baunya tawar. Itu bukti kalau zat yang mengalir di dalamnya bukan darah biasa, tapi energi murni dari sang leluhur. Terakhir nih, geng, dan yang ini yang paling bikin merinding. Pohon ketos ini berfungsi sebagai kompas kematian bagi warga Tembelang. Warga lokal sudah hafal betul tandanya. Jika suatu hari nanti ada dahan pohon ini yang patah atau jatuh mengarah ke timur, maka itu adalah sinyal duka. Akan ada warga di wilayah timur desa yang meninggal dunia. Begitu juga sebaliknya. Jika dahannya jatuh ke arah barat, maka malaikat maut sedang menyebut seseorang di wilayah barat desa. Pohon itu takdir, geng. Dia memberi kabar, memberi isyarat kepada anak cucunya sebelum kematian datang. Bayangkan rasanya hidup berdampingan dengan peramal sekuat ini. Dahsyat. Dari ancaman air bah menjadi penyerap hujan, penghancur gergaji mesin, hingga peramal kematian. Pohon ketos di belakang TK Pertiwi ini adalah paket lengkap misteri desa Tembelang. Dia berdiri di sana bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihormati, sebagai tanda bahwa manusia tidak boleh serakah lawan alam. Terima kasih warga Tembelang yang sudah menjaga warisan ini. Saya pamit, tapi sebelum itu, bagi yang suka video ini, silakan like dan subscribe. Saya pamit dari Desa Tembelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.